Sistem GMDSS ini menggunakan satelit dan digital selective calling teknologi untuk memancarkan dan Terima kasih sudah subscribe channel ini. Subscribe itu gratis, tapi dengan subscribe kalian memberi saya semangat untuk selalu upload video. Semoga yang sudah subscribe diberi kesehatan, kemurahan rezeki, dan keselamatan dalam bekerja. Yang belum subscribe, tekan dong tombol subscribe-nya. Jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya ya, biar update terus. Oh ya, jangan lupa juga di-share ya. Halo teman-teman pelaut, ketemu lagi dengan saya Hasan di Freelance Channel. Apa kabar semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang GMDSS atau lebih kita kenal dengan Global Maritime Distress and Safety System. Oke, GMDSS adalah suatu paket keselamatan yang terdiri dari prosedur keselamatan, jenis-jenis peralatan, protokol-protokol komunikasi yang dipakai untuk meningkatkan keselamatan dan mempermudah saat menyelamatkan kapal, perahu, ataupun pesawat terbang yang mengalami kecelakaan. GMDSS diperkenalkan oleh IMO pada tahun 1979 dan mulai dioperasikan pada Februari 1992 yang akhirnya dijadikan satu keharusan untuk semua kapal yang berbobot 300 GT ke atas, seperti yang tertulis pada SOLAS Capture 4. Sistem GMDSS ini menggunakan satelit dan digital selective calling teknologi untuk memancarkan dan menerima signal marabahaya dari kapal maupun ke RCC. Global Maritime Distress and Safety System mengutamakan kapal-kapal yang memancarkan signal marabahaya ke RCC atau Rescue Coordination Center. Kemudian, signal marabahaya dari kapal tersebut dikoordinasikan ke badan rescue terdekat untuk dapat melakukan penyelamatan sesegera mungkin. Selain itu, GMDSS juga mempunyai jenis-jenis berita lain seperti keadaan mendesak atau urgent situation, kemudian keamanan dan komunikasi rutin atau safety and routine communication, kemudian siaran keamanan, safety broadcast, ini seperti peringatan navigasi, perkiraan cuaca, berita penyelamatan, dan lain-lain. GMDSS mencakupi 4 area, yaitu A1, A2, A3, dan A4. Si area 1 yaitu area dengan jarak antara 20 sampai 40 nautical mile. Area ini merupakan jangkauan very high frequency yang dilengkapi dengan DSC ya, atau Digital Selective Calling. Kemudian area 2, area ini berjarak antara 100 sampai 150 nautical mile dari stasiun pantai. Area ini merupakan jangkauan medium frekuensi atau MF yang dilengkapi dengan Digital Selective Calling atau DSC. Kemudian si area 3. Si area 3 ini adalah area dalam cakupan Inmarsat Satellite System antara 70 derajat lintang utara sampai dengan 70 derajat lintang selatan. Area ini di luar dari area A1 dan A2. Kemudian si area 4. Daerah pelayaran yang tidak termasuk A1, A2, dan A3 atau daerah kutub, di mana dalam area ini alat-alat yang digunakan adalah tidak berbeda atau sama dengan daerah area A3 ya. Bedanya hanya Inmarsat. Di sini Inmarsat tidak dapat digunakan.
karena area A4 adalah area polar atau kutub yang pada dasarnya terletak di luar lingkup satelit Inmarsat, yaitu 70 derajat lintang utara sampai dengan 70 derajat lintang selatan. Kemudian mari kita lihat persyaratan minimum peralatan GMDSS berdasarkan area operasi kapal tersebut. Yang pertama, kapal yang beroperasi pada 5 nautical mile dari stasiun pantai terdekat harus memiliki minimal 1 radio tangan yang tahan terhadap air. Kemudian yang beroperasi sampai pada 30 nautical mile dari stasiun radio pantai terdekat harus memiliki 1 radio tangan yang tahan terhadap air. Kemudian 1 unit very high frekuensi yang dilengkapi dengan DSC. Kemudian kapal yang beroperasi sampai pada 60 nautical mile dari stasiun radio pantai terdekat harus memiliki 1 radio tangan yang tahan terhadap air. Kemudian 1 very high frekuensi yang dilengkapi dengan DSC. Kemudian 1 navtech. Kemudian kapal yang beroperasi sampai pada 100 nautical mile dari stasiun radio pantai terdekat minimal harus memiliki 1 radio tangan yang tahan terhadap air. Kemudian 1 very high frekuensi yang dilengkapi dengan DSC. Kemudian 1 navtech, kemudian 1 EPIRB, kemudian 1 medium frekuensi yang dilengkapi dengan DSC, kemudian 1 SAR. Kemudian kapal yang beroperasi lebih daripada 100 nautical mile dari stasiun radio pantai terdekat harus memiliki minimal 1 radio tangan yang tahan terhadap air, kemudian 1 very high frekuensi yang dilengkapi dengan DSC, kemudian 1 navtech, kemudian 1 EPIRB, kemudian 1 medium frekuensi yang dilengkapi juga dengan DSC, kemudian 1 SAR, dan yang terakhir 1 Inmarsat. Baiklah teman-teman, itu penjelasan singkat tentang peralatan GMDSS yang harus dimiliki oleh sebuah kapal berdasarkan area operasi kapal tersebut. Semoga video ini bermanfaat. Ikuti terus channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.